Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bidek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke sobat Bidek, kita berbincang-bincang tentang apa itu kodam. Jadi disimak dari awal hingga akhir, mungkin kisaran durasi 8 menit, 10 menit ya. Jadi ada pertanyaan tentang apa itu kodam dan bagaimana cara kerja kodam tersebut. Kodam itu adalah penyebutannya macam-macam. Jadi kodam itu sebetulnya penyebutannya macam-macam. Setiap daerah, setiap negara itu berbeda-beda penyebutannya. Ada yang menyebutnya itu kodam pendamping, ada yang menyebutnya jin pendamping, ada yang menyebutnya malaikat pendamping, ada yang menyebutnya roh spirit, dan macam-macam. Jadi kalau di luar negeri, seumpamanya di Amerika, itu tidak ada yang menyebut namanya kodam atau kodam pendamping atau jin pendamping. Biasanya mereka memakai kata-kata spirit. Jadi setiap daerah, setiap wilayah, setiap negara itu pasti berbeda-beda penyebutannya. Namun intinya itu sama. Jadi setiap manusia memiliki pendamping. Pendamping tersebut adalah pendamping yang tidak terlihat atau yang kasat mata. Jadi tidak terlihat oleh panca indera. Itu kodam. Namun bisa dirasakan. Kadang ada orang juga bisa melihat kodam tersebut itu di saat kasyaf atau penglihatannya terbuka. Dan tidak bisa dilihat sewaktu-waktu. Namun kalau orang tersebut bisa melihat sewaktu-waktu, berarti orang yang melihat itu di dalam dirinya terdapat jin. Jadi bukan kodam tapi ada jinnya. Jin nanti melihat pendamping tersebut, dan yang dilihat itu biasanya adalah pendamping yang berasal dari jin. Jadi sesama jin itu akan bisa melihat jin. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku bisa melihat kodam sesuai keinginannya saat itu juga, atau kalau disuruh melihat dan dia bisa melihat, berarti di dalam diri orang tersebut terdapat jin. Jadi yang dilihat adalah kodam dari bangsa jin. Kodam itu banyak. Ada yang dari bangsa jin, ada yang kodam dari leluhur, ada kodam yang dari bangsa malaikat, ada yang kodam dari amalan-amalan kita, dan semacamnya. Namun kalau orang yang ditempelin jin, itu akan bisa melihat kodam yang berasal dari kodam jin. Oke, cara kerjanya. Jadi itu tadi apa itu kodam sudah agak paham ya. Jadi kodam itu pada intinya adalah pendamping dari manusia. Dan pendamping itu bisa kita sebut juga sebagai energi. Kalau secara fisika itu energi yang melingkupi diri manusia itu energinya ada yang kuat, ada yang lemah, itu tergantung dari manusianya itu sendiri. Kalau manusianya itu sendiri, kalau kodam dari amalan, kalau amalannya kenceng, itu mungkin kodam dari amalan tersebut akan kuat. Atau dari leluhur, kalau leluhurnya dulu itu memang leluhur yang memiliki kekuatan yang tinggi, maka kodam leluhurnya juga akan kuat. Atau kodam malaikat atau kodam jin, karena memang tirakat atau lelakunya itu kuat, maka juga kuat. Jadi setiap manusia memiliki pendamping, namun memiliki tingkat yang berbeda-beda, tingkat kekuatannya itu berbeda-beda. Oke, itu adalah jawaban dari pertanyaan apa sebetulnya itu kodam. Lalu cara kerjanya. Cara kerja kodam itu beda sama kalau kita memiliki ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan itu bukan kodam. Jadi kodam itu sebenarnya atau pendamping kita itu bekerja di saat kita mengalami bahaya. Jadi keadaan bahaya yang dirasakan membahayakan diri kita, maka secara tanpa sadar atau refleks ya, secara refleks atau secara kita tidak menyadari, kodam itu akan bekerja.
Sebagai contoh, kalau kita tidak pernah mempelajari ilmu kebal, tidak pernah mempelajari kanuragan, namun di saat bahaya dan kita menangkis senjata tajam seumpamanya atau ditembak atau dan sebagainya, kadang ada kita mendapati diri kita tidak terluka sama sekali. Itu berarti saat itu kodam itu bekerja. Atau hal-hal gaib lainnya, kalau berada di tempat yang sekiranya angker dan sebagainya, biasanya banyak orang yang sekali yang kesurupan atau mengalami hal-hal yang kurang baik. Ternyata diri kita enjoy saja, santai aja, tidak terpengaruh apa-apa. Berarti kodam kita, pendamping kita itu lebih kuat energinya dibanding energi tempat sekitar. Atau juga bisa jadi begini sistem kerjanya. Kalau diri kita disakiti, difitnah atau dibully dan sebagainya, kalau kita langsung membalas, itu kodam tidak akan bekerja atau pendamping kita tidak akan bekerja karena kita sudah membalas secara fisik kita. Diri kita membalas secara fisik ya, atau secara manusianya. Namun kalau kita difitnah, dibully atau disakiti atau dianiaya, kita diam saja. Ini secara dianiaya secara batin ya. Kalau dianiaya secara fisik mungkin kita refleks akan melawan. Namun ini difitnah secara batin, kalau diejek dan sebagainya lah. Itu kalau kita diam saja atau legowo terima atau tidak menggubris, itu nanti akan bekerja kodam tersebut. Jadi orang yang nanti mau fitnah, orang yang membuli atau orang yang menyakiti kita itu tidak butuh waktu lama, hanya beberapa hari atau beberapa jam pasti akan mengalami kejadian di luar nalar. Bisa dibilang celaka lah. Itu cara kerja kodam. Jadi kadang ada orang yang kalau kita fitnah, kita bully, kita sakiti, diam saja, itu hati-hati. Karena kemungkinan besar kalau orang tersebut memiliki kodam yang berenergi besar, tidak butuh waktu lama, maka kodam tersebut akan membalaskan apa yang kita lakukan terhadap orang tersebut, kita akan membalas ke kita. Jadi kita mungkin akan celaka. Jadi kalau kita membuli orang, kita menyakiti orang, dan kita memfitnah orang tersebut ternyata diam saja, maka hati-hati. Siapa tahu orang tersebut memiliki kodam dan memiliki kodam yang berenergi besar, itu tidak butuh waktu lama kita akan mengalami hal-hal di luar nalar kita dan kita akan mengalami celaka. Jadi intinya kodam itu akan bereaksi secara refleksnya kodam tersebut, bukan karena keinginan dari diri kita. Diri kita bisa mempertebal kodam. Kalau kodam dari amalan, berarti kita banyak melakukan amalan tersebut agar kodam tersebut memiliki energi yang besar. Kalau dari leluhur, ya kalau dari kodam dari leluhur ya itu hitungannya kayak warisan, kita dapat warisan dari leluhur. Jadi kita pantangannya mungkin tidak boleh melakukan maksiat dan sebagainya, ya tidak usah dilakukan. Jadi energi kodam itu tetap besar. Oke, mungkin ini sedikit pembahasan tentang apa itu kodam dan bagaimana cara kerja kodam. Meskipun waktunya terbatas, semoga sobat-sobat Bledek bisa agak paham dikit ya. Sebetulnya kalau pembahasan kayak gini bisa lama, cuman karena Bledek memang membuat videonya 8-10 menit, ya apa boleh buat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam